Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Clara Octavia dengan NIM S3525080016. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi akad syariah, yaitu perjanjian pembiayaan murabahah. Untuk bagian awal diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perjanjian murabahah antara PT Bank Syariah Samudra Nusantara dengan Gilang Fernanda. Bagian selanjutnya adalah komparisi. Untuk pihak pertama adalah pihak dari PT Bank Syariah Samudra Nusantara yang diwakili oleh Tuan Afif Rahman selaku pemimpin PT Bank Syariah Samudra Nusantara Cabang Nusantara. Dalam hal ini bertindak selaku wakil dari pemberi pembiayaan yang selanjutnya akan disebut sebagai penyelenggara. Kemudian pihak kedua adalah Tuan Gilang Fernanda, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai penerima pembiayaan. Bahwa penerima pembiayaan telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada penyelenggara untuk membeli barang, dan selanjutnya penyelenggara menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip murabahah yang selanjutnya akan disebut sebagai akad berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut. Untuk pasal 1 sendiri itu terdiri dari definisi, kemudian objek dari akad ini adalah rumah KPR subsidi. Kemudian pasal 2 terdiri dari ketentuan pokok akad yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan, harga jual, biaya administrasi, kegunaan atau jenis pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jatuh tempo pembayaran angsuran per bulan, jatuh tempo pembayaran angsuran, jenis jaminan, bukti kepemilikan jaminan, dan nama pemilik aset. Untuk nilai objeknya sendiri itu adalah 280 juta dengan jangka waktu pembiayaan selama 120 bulan dan jatuh tempo pembayaran angsuran adalah pada 7 November 2035. Kemudian pasal 3 sendiri terdiri dari pelaksanaan prinsip murabahah. Pasal 4 terdiri dari syarat realisasi pembiayaan. Pasal 5 terdiri dari jatuh tempo pembayaran. Sudah saya sebutkan tadi, 120 bulan terhitung sejak akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2035. Pasal 6 terdiri dari potongan harga atau diskon. Pasal 7 terdiri dari pembayaran kembali pembiayaan. Pasal 8 terdiri dari denda tunggakan. Untuk denda sendiri, keterlambatan pada penyelenggara akan ditarik sebesar 25.000 untuk tiap keterlambatannya. Kemudian pasal 9 adalah uang muka. Pasal 10 adalah pelunasan yang dipercepat. Pasal 11 adalah mengenai jaminan dan pengikatnya. Pasal 12 mengenai pemeliharaan barang. Pasal 13 adalah mengenai penerima pembiayaan wan prestasi. Pasal 14 adalah pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan terhadap barang jaminan. Pasal 15 adalah tanggung jawab dari para pihak. Pasal 16 adalah mengenai penagihan seketika seluruh hutang murabahah dan penyerahan atau pengosongan barang. Pasal 17 adalah mengenai penguasaan dan penjualan eksekusi barang jaminan. Disebutkan apabila penerima pembiayaan wan prestasi, maka memperingatkan penerima pembiayaan penyelenggara berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh penerima pembiayaan, kemudian menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh penyelenggara. Apabila penerima pembiayaan karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran guna melunasi kembali pembiayaan atas dasar itu, maka penerima pembiayaan menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pembiayaan kepada penyelenggara, dan penyelenggara berhak untuk melaksanakan tindakan yang tercantum pada pasal 1. Kemudian untuk hasil eksekusi dan penjualan barang jaminan akan diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa hutang penerima pembiayaan.
kepada penyelenggara termasuk seluruh biaya yang telah dikeluarkan penyelenggara untuk melaksanakan penjualan atau eksekusi barang jaminan. Dan apabila masih ada sisanya, maka sisa tersebut akan dibayarkan kepada penerima pembiayaan. Kemudian pasal 18 terdiri dari pengalihan piutang murabah kepada pihak lain. Kemudian pasal 19 adalah mengenai timbul dan berakhirnya hak-hak dan kewajiban. Nah, dalam seluruh hutang apabila telah dilunasi, penyelenggara wajib menyerahkan kembali semua surat-surat atau dokumen-dokumen mengenai barang jaminan serta surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai oleh penyelenggara kepada penerima pembiayaan, pemenang lelang eksekusi jaminan, pihak lain berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, serta atau ahli waris dari penerima pembiayaan. Kemudian pasal 20 adalah mengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh penerima pembiayaan dalam rangka akad ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun yang juga dapat mengakhiri kuasa, terutama yang dimaksud dalam pasal 1813 KUH Perdata sampai dengan pembiayaan lunas, dan penerima pembiayaan mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa atau janji-janji yang sifat atau isinya serupa kepada pihak lain selain kepada penyelenggara. Kemudian pasal 21 terdiri dari alamat para pihak. Pasal 22 adalah hukum yang berlaku. Pasal 23 adalah ketentuan tambahan atau lain-lain, dan pasal 24 terdiri dari penutup. Untuk penyelesaian sengketa sendiri, para pihak sepakat bahwa penyelenggara dapat melakukan eksekusi putusan pengadilan agama tersebut pada setiap pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.